قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dan yang paling utama, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini dicatat sebagai amal pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dikumpulkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sama-sama kita sampaikan salawat beserta salam kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kuba beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kemudian yang terhormat kepada para jamaah baik muslim maupun muslimat yang hadir pada kegiatan salat isya, salat tarawih dan salat witir secara berjamaah di Masjid Kuba yang Allah muliakan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan terkait nasihat yang akan saya bawakan pada malam hari ini, yakni mengenai meraih Lailatul Qadar, cara kita meningkatkan nilai-nilai keislaman. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Lailatul Qadar merupakan malam istimewa yang mana kita semua sudah tentu selalu menantikan kedatangan malam Lailatul Qadar, terutama bagi umat muslim di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Dalam Quran surah Al-Qadar, saya akan bacakan surah Al-Qadar ayat ketiga, di mana dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah tentu mengapa para muslimin muslimat itu menantikan kedatangan malam Lailatul Qadar, karena pada malam Lailatul Qadar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kenapa dikatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Menurut tafsir Jalalain dikatakan bahwasanya beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak mengandung malam Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi ketika kita melaksanakan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar, niscaya itu lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah sebanyak 1000 bulan yang mana 1000 bulan itu tidak mengandung malam Lailatul Qadar di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil 'ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharramu Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan." Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Aisyah radhiyallahu anha senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, dan beliau bersabda, raihlah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 712. Dalam hadis lain dikatakan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda zawahu wa ahya lailahu wa inqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari
maka beliau mengencangkan ikatan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Nah, dalam hadis tersebut, Mazhari bin Az-Zaidani dalam kitab Al-Mafatih di Syarih Al-Masalih jilid 1 halaman 55 menjelaskan bahwasanya makna dari mengencangkan ikatan adalah penggalan hadis ini, perumpamaannya adalah menggambarkan kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah pada malam tersebut. Kemudian beliau menambahkan, Az-Zaidani menambahkan bahwasanya membangunkan keluarganya pada hadis ini bermakna Nabi Muhammad SAW mengajak keluarganya untuk melakukan ibadah dan mencari Lailatul Qadar dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi penambahan dari Syamsuddin Al-Burmawi dalam kitab Al-Lami'us Sahih di Syarih Jami' As-Sahih jilid 6 halaman 491 mengatakan bahwasanya menghidupkan malam dalam hadis yang tadi saya bacakan adalah Nabi Muhammad SAW meninggalkan tidur malam, membangunkan dirinya untuk melaksanakan salat malam yang dibarengi dengan ketaatan lain. Lalu berkaitan dengan tema tadi, nilai-nilai keislaman apa yang bisa kita dapatkan dalam rangka kita mencari atau meraih malam Lailatul Qadar. Nilai-nilai keislaman yang dapat kita ambil yang akan saya sebutkan di sini ada 2. Yang pertama adalah nilai ikhlas dan sabar. Mengapa dikatakan sabar? Karena mencapai Lailatul Qadar bukanlah perkara mudah. Lailatul Qadar menjadi ujian kesabaran, menjadi ujian kesabaran dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kesabaran pertama yang diuji adalah bahwasanya dalam kita meraih Lailatul Qadar, kita menunggu waktu yang dirahasiakan. Keberadaan Lailatul Qadar itu tidak diketahui secara pasti. Hanya disebutkan berada dalam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sehingga sudah barang tentu ketika ada kaum muslimin muslimat yang ingin meraih Lailatul Qadar, diperlukan kesabaran dan kesungguhan dalam beribadah di setiap malam, terkhusus 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mengapa nilai-nilai keislaman yang akan kita raih adalah nilai ikhlas. Dikatakan ikhlas karena ibadah pada malam Lailatul Qadar dikatakan atau dilakukan tanpa mengetahui kapan pahala terbesar itu diberikan. Hal ini melatih kita untuk beribadah dengan ikhlas, bukan sekedar mengharapkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tentu malam Lailatul Qadar ini menjadi momentum untuk muhasabah dan introspeksi diri kita. Dengan masuknya kita ke dalam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita manfaatkan momentum ini dengan semaksimal mungkin, karena bisa jadi Ramadan yang akan datang kita sudah berpulang. Bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir kali. Mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, "Irtanimu khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa dinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla sughrika, wa sihhataka qabla saqamika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, "Irtanimu khamsan qabla khamsin", capailah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Wa ghinaka qabla fakrika, masa kekayaan sebelum datang masa kefakiran. Wa faragaka qabla sughrika, masa kesempatan sebelum datang masa kesibukan. Wa sihhataka qabla saqamika, masa sehat sebelum datang masa sakit. Wa hayataka qabla mautika, masa hidup sebelum datang masa kematian. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 10 hari malam terakhir Ramadan ini
kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.